Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan artikel yang tersebut perbandingan metode terpilih yang digunakan menyelesaikan masalah persamaan diferensial biasa dan sistemnya. Di sini kami yang beranggotakan kelompok, saya sendiri Siska Noviandi dengan NIM akhir 47. Saya Usna Fatihatunima dengan nomor NIM akhir 53. Saya Usatun Hasana dengan NIM akhir 37. Saya Sekali Balikpapan dengan NIM akhir 30. Jadi macamnya Latar belakang dari artikel ini adalah persamaan diferensial biasa dan sistemnya banyak digunakan untuk memodelkan fenomena penting dalam matematika, fisika, dan teknik. Namun, kompleksitas model seringkali membuat metode analitis tidak dapat diterapkan sehingga membutuhkan pendekatan numerik atau perkiraan. Berbagai metode dalam penyelesaian PDB ini telah dikembangkan seperti metode Runge-Kutta, metode Jeret-Taylor, dan algoritma jalan perangkat lunak komputasi seperti MATLAB. Di sisi lain, terdapat metode yang kurang dikenal namun memiliki potensi besar, yaitu differential transformation method yang mampu memberikan solusi eksak maupun numerik dengan efisiensi untuk memberikan performa. Dan metode ini menjadi alasan penting menjadi penelitian tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membandingkan 3 metode yang dikhususkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan sistemnya terkait dengan kualitas solusi yang diperoleh serta kecepatan dan keandalan pengerjaan. Pendekatan tersebut adalah metode Runge-Kutta orde 4 yang klasik dan sering diterapkan. Metode yang dikembangkan berdasarkan Jeret-Taylor, metode transformasi diferensial, dan yang tersedia dalam perangkat lunak matematika. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam artikel ini yang pertama metode Runge-Kutta orde 4. Metode numerik populer untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1, yang termasuk metode langkah tunggal dan dikenal karena keseimbangan antara akurasi dan kompleksitas. Yang kedua, dalam perangkat lunak matematika, alat bantu yang menggunakan fungsi bawaan untuk menyelesaikan ODE secara analitis dengan the solver atau numerik dengan the solver tanpa perlu membuat kode metode dari awal. Yang ketiga, metode transformasi diferensial, metode semi-analitis berbasis Jeret-Taylor yang mentransformasikan ODE sebagai persamaan aljabar untuk mendapatkan solusi fleksibel dan sering menghasilkan solusi eksak. Selanjutnya, metode tambahan. Yang pertama, metode dekomposisi A-domain. Metode semi-analitis yang memecah ODE menjadi deret komponen untuk menyelesaikan masalah nonlinear atau kompleks. Yang kedua, metode perturbasi homotopi. Metode gabungan antara perturbasi dan homotopi digunakan untuk menyelesaikan ODE nonlinear yang sulit dengan metode lain. Selanjutnya, pendekatan teoritis. Yang pertama, ekspansi Jeret-Taylor atau Maclaurin. Dasar utama DTM solusi ODE dianggap sebagai deret pangkat sehingga memungkinkan transformasi ODE ke bentuk aljabar. Yang kedua, transformasi Taylor, mengubah fungsi asli menjadi fungsi FA, koefisien, dan ret untuk menyederhanakan penyelesaian ODE. Yang ketiga, metode numerik langkah tunggal. Pendekatan untuk RK4 hanya membutuhkan data dari langkah sebelumnya untuk menghitung solusi berikutnya. Yang keempat, perbandingan kualitas solusi. Pendekatan penelitian yang digunakan membandingkan akurasi, efisiensi, dan kemampuan setiap metode dalam menyelesaikan contoh kasus, misal persamaan Riccati, sistem ODE nonlinear, ODE eksplisit. Selanjutnya yaitu memasuki pada bagian hasil dan pembahasan. Artikel ini membandingkan 3 metode penyelesaian persamaan diferensial biasa atau ODE dan sistemnya, yaitu yang pertama, RK4 atau Runge-Kutta orde 4, yang kedua matematika, atau dissolve and dissolve, yang ketiga yaitu DTM, atau differential transformation method. Yang pertama yaitu persamaan Riccati. Bentuk persamaannya yaitu y aksen x sama dengan y kuadrat plus x plus setengah kali 1 min cos 2x plus e pangkat min x
yang mana Y0 sama dengan 0. Solusi eksaknya yaitu YX sama dengan sin AX. Yang diperoleh, pertama matematika berhasil menemukan bentuk simbolik, tetapi tidak dapat mengekspresikan integral, sehingga bentuk analitiknya tidak dapat dipakai, tetapi solusi numerik dapat diperoleh. Yang kedua yaitu RK4, memberikan solusi numerik akurat. Yang keempat DTM, menghasilkan Maclaurin yang tepat sama dengan perluasan fungsi sin HX. Contoh koefisien yang ditemukan ada di halaman 6. Filenya yaitu file asli artikelnya, yang mana dihasilkan Y1 sama dengan 1, Y3 sama dengan 1/6, Y5 sama dengan 1 per 120, Y7 sama dengan 1 per 5040, dan seterusnya. Ini persis deret eksak. Contoh yang kedua yaitu sistem ODE nonlinear. Samaannya, Y aksen sama dengan 2X, YZ plus Y plus Z, Y pangkat 2X min X sin 2X, dan Z aksen sama dengan min Z min Y, E pangkat min 2X. Solusi eksaknya yaitu Y sama dengan E pangkat X sin X, dan Z sama dengan E pangkat min X cos X. Yang diperoleh, matematika tidak dapat menemukan solusi eksak, tapi dapat menyelesaikan numeriknya. Yang kedua, RK4 dapat digunakan karena bentuk sistem normal. Yang ketiga, yaitu DTM menghasilkan koefisien tepat yang sesuai dengan deret solusi sebenarnya. Untuk contoh yang ketiga, yaitu sistem ODE orde tinggi, yang mana persamaannya turunan kedua dari Y sama dengan Y min Z aksen plus sin kuadrat X, dan juga turunan kedua dari Z sama dengan 2Y aksen plus Z min 3 sin 2X min 1. Solusi eksaknya diperoleh. Yang pertama, RK4 harus mengubah sistem orde 2 menjadi sistem orde pertama atau 4 persamaan terlebih dahulu. Yang kedua, matematika tidak dapat memberi solusi analitik. Dan yang ketiga yaitu DTM dapat membangun deret dan menghasilkan solusi eksak, yaitu Y sama dengan min sin kuadrat X dan Z sama dengan 1 plus sin 2X. Untuk contoh yang keempat, yaitu sistem dengan kondisi batas atau boundary value problem, yang mana persamaannya yaitu Y0 sama dengan 2, YP sama dengan E pangkat min P, Z0 sama dengan 1, dan juga ZP sama dengan P min 1. Solusi eksak yang diperoleh, yang pertama, RK4 tidak dapat digunakan karena hanya cocok untuk kondisi awal atau initial value problem. Yang kedua, matematika dapat memberikan solusi terbaik. Dan yang terakhir yaitu DTM tetap digunakan, tetapi harus mengenalkan parameter alfa dan beta atau turunan awal. Y aksen 0 sama dengan alfa dan Z aksen 0 sama dengan beta. Kemudian ditentukan oleh alfa dan beta yang memenuhi kondisi batas. DTM menghasilkan 3 solusi kandidat, alfa, beta, kemudian dipilih yang errornya paling kecil, yang mana solusi X akan diperoleh. Persamaannya yaitu Y sama dengan E pangkat min X plus sin X plus cos X, dan Z sama dengan X plus cos X min sin X. Untuk contoh yang kelima, yaitu persamaan implisit, tidak dapat diubah ke normal form. Persamaannya yaitu ln Y aksen plus Y plus 1 min E kali X E pangkat min X sama dengan ln E min X. Solusi eksak yang diperoleh, yang pertama, RK4 tidak dapat dipakai atau persamaan tidak bisa dibuat normal form. Yang kedua, mathematical gagal total, bahkan solusi numerik tidak bisa diberikan. Dan yang terakhir, DTM berhasil menghasilkan Y1 sama dengan E, Y2 sama dengan min 1 plus E per 2, dan Y3 sama dengan 2 plus E per 6, dan seterusnya. Formulanya dikembangkan menjadi solusi eksak, Y, X sama dengan 1 min E plus X kali E pangkat min X plus E min 1. Dan hal ini menegaskan solusi ini benar sebagai solusi eksak. Iya. Selanjutnya kesimpulan. Lapangan ini membandingkan 3 metode penyelesaian sama diferensial, diferensial transform method, order 4, dan rutin bawaan metode matematika. Hasil studi menunjukkan bahwa DTM memiliki keunggulan signifikan, yaitu pertama, dapat menyelesaikan berbagai jenis persamaan diferensial termasuk persamaan implisit dan kondisi awal yang tidak biasa, yang tidak dapat ditangani ketika pada beberapa stop. Dua, menghasilkan balat yang sebanding atau lebih kecil dibanding metode lain. Ketiga,
sering memberikan solusi eksak jika tersedia. 4. Lebih universal dan fleksibel untuk berbagai bentuk persamaan, termasuk persamaan diferensial, integral, aljabar, serta persamaan dengan argumen terbelakang. 5. Berpotensi kuat untuk diaplikasikan pada persamaan diferensial fraksional. Secara keseluruhan, JTM terbukti menjadi metode yang efektif, akurat, dan serbaguna, sehingga layak untuk pengembangan pada penelitian lanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.